Para penonton, kita memasuki segmen terakhir percakapan dengan Rosario yang tidak disangka-sangka barangkali oleh Anda meriah, tapi kalau kami sih sudah tahu setiap ketemu memang meriah. Satu pertanyaan tadi, apakah setelah jadi menteri beda? Ternyata enggak. Kalau saya memang belum pernah jadi menteri, jadi nggak tahu gitu ya. Tapi pernah jadi jubir presiden. Nah, itu lain. Tenang-tenang aja. Nah, ini para penonton jangan takut, ini segmen terakhir, tapi akan ada episode kedua di mana kita bicara mengenai Menpora Rosario, tokoh Partai Demokrat, bicara dengan situasi sekarang. Sekarang kita masih Rosario pribadi, kawan saya. Nah, apakah kehidupan Anda setelah jadi DPP dan di DPR itu berubah gitu? Social circle-nya, kegiatannya? Terus terang berubah menjadi harus sangat hati-hati. Ya, karena dulu mungkin banyak teman yang tahu saya hobi kendaraan, dan kemudian ketika hobi kendaraan itu kadang-kadang ada rezeki yang bisa dikumpulin untuk beli kendaraan. Bukan Ferrari yang... Oh enggak, kendaraan kuno, kendaraan tua. Oh, oke. Saya kendaraan tua. Paling baru kendaraan saya itu tahun 2005, itu paling baru. Oke. Ya, jadi kendaraan memang hanya satu merek ya, dan itu sampai yang paling tua tahun 35 ada. Nah, semenjak jadi di DPR, ini terus terang saya jadi ragu-ragu untuk beli kendaraan. Karena takut kecelakaan atau takut diomongin orang? Takut diomongin orang ya, karena kan bagi orang yang nggak ngerti, ntar dikira, nah dia jadi mobil yang, tapi kemudian saya merasa harus juga diceritakan. Jadi kadang-kadang kalau itu acaranya acara otomotif, acara benar ya saya ceritakan. Iya, jadi ini begini. Boleh juga cerita waktu saya jadi juru bicara juga hari pertama wartawan udah lapor, baru 1 hari udah dikasih BMW gitu ya. Saya bilang ini BMW saya udah 5 tahun. Iya. Dan selama saya juru bicara nggak pernah dikasih mobil lagi. Itu cerita lain. Jadi memang opini masyarakat tuh sangat susah. Persis. Ini pertanyaan terakhir untuk sekarang. Anda bantu nggak Presiden SBY dalam citra masyarakatnya? Iya, harus. Karena apalagi tapi saya kok nggak berhasil? Kurang berhasil. Ukuran berhasil dan kayak itu memang sulit ya. Karena kan kalau yang namanya persepsi awal itu sudah dibentuk, opinion public itu sudah dibentuk dari awal. Mau kita bicara 100 kali pun, itu juga tetap sama. Maka kita nggak perlu bicara. Kita lakukan saja dengan program-program atau dengan kegiatan yang positif. Dan itu yang nanti juga saya bisa ceritakan bahwa saya lakukan ketika kemudian menjadi menteri sekarang ini, bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak perlu menjawab, tidak perlu mendenial semua yang ada, tapi kita lakukan. Jadi dari dulu sampai dengan sekarang, Bang Mian, saya sebenarnya sama saja. Jadi artinya kalau ada kritik yang keras ya, kalau ada kritik yang keterlaluan, nah tapi kalau keterlaluan kita punya sarana kan, kalau di Twitter itu ada keterlaluan dan kata-kata yang sudah sangat tidak sopan, menyebut-nyebut sesuatu apakah binatang, apakah alat gitu ya, ya udah kita blok aja. Tapi kalau masih bersifat marah, ya semarah keras apapun, tapi saya lihat ini suasana kebatinannya masih ada mau mengkritik bagus, saya ikutin terus, bahkan saya follow gitu. Jadi ya, di episode lanjutan ini kita akan bicara sedikit mengenai soal orang suka bilang pencitraan seakan-akan tuh hal yang salah, padahal semua juga melakukan pencitraan dari mulai Obama sampai semua orang kan. Nah, jadi itu urusan lain. Tapi untuk sekarang saya mau lengkapi ini background profil Rosario itu. Jadi sejak kapan Anda tuh punya minat politik? Kalau punya minat politik, terus terang saja memang quote and quote dalam, saya harus akui Bang Iwan, kecelakaan. Jadi kecelakaannya gini, ketika saya di dunia telematika, seminar dan sebagainya, harus banyak berhubungan dengan aturan. Undang-undang telekomunikasi, dan waktu itu hanya satu undang-undang, ya undang-undang telekomunikasi, tidak ada undang-undang yang lain. Kemudian saya berpikir Indonesia itu harus punya cyber law, Indonesia itu harus punya undang-undang IT, dan waktu itu baru rancangan. Kita terlibat di dalam pembentukan awal Undang-Undang ITE ya nomor 11 tahun 2008. Tapi meskipun saya selaku narasumber, selaku orang berkali-kali datang ke DPR selaku narasumber, begitu jadi undang-undangnya, aduh banyak sekali yang pasal yang hilang. Ada satu niat saya harus masuk ke dalam DPR untuk melakukan perubahan itu. Dan ketika harus masuk, itu kan berarti harus menjadi bagian dari partai politik. Karena DPR tidak mungkin independen. Dulu ada utusan daerah, sekarang nggak ada. Dulu saya sempat berpikir, bagaimana kalau menjadi utusan daerah DPD? Ya, tapi DPD ternyata waktu itu, sekarang pun juga belum sepenuhnya ya, masih undang-undang yang ada hubungan daerah saja. Tidak bisa ngikut di undang-undang, harus masuk partai. Dan alhamdulillah memang waktu itu kayak yang bersambut, tiba-tiba ditawari dari atas, Mas Anda masuk saja, Dapil Jogja, siap. Dan saya lakukan semua proses syaratnya, alhamdulillah terpilih, suara terbanyak di Jogja, masuk dari Jogja, saya masuk. Dan waktu itu pun
bisa dicek kok ini di setiap website atau setiap komentar sebelum saya DPR. Saya bilang saya akan masuk komisi 1, komisi yang menangani masalah telekomunikasi. Dan benar, masuk tempatkan komisi 1, sekarang sudah ada undang-undang yang untuk revisi ITE, kemudian ada revisi undang-undang penyiaran, sebentar lagi akan muncul undang-undang konvergensi telematika, akan muncul undang-undang namanya TPT, tindak pidana teknologi informasi. Itu buah tangan yang saya masuk, dan saya bahkan masuk ke badan namanya BALEK, Badan Legislasi, untuk membuat undang-undang itu. Sayang sebelum semua selesai, saya tiba-tiba dipindah ke untuk menjadi eksekutif. Begitulah perjalanan karir seseorang, susah ditebak, tapi pasti menarik. Para penonton sekalian, kita masih akan lanjutkan pembicaraan sangat menarik dengan Roy Suryo. Insya Allah. Bagi saya menarik sebab dia ternyata tetap Roy Suryo, walaupun saya hormati lembaga yang diwakilinya, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga. Nontonlah episode selanjutnya. Saya Wimar dan acara ini Wimar Show. Terima kasih. Saya menyempositif acara ini, dan semoga acara ini yang menjadi acara audiovisualnya itu bisa menjadi sangat menguat ya, acara beliau di radio, acara beliau di online, acara beliau juga di blognya atau di berbagai situs atau bahkan karena acara ini juga akhirnya nanti diupload ke YouTube ya. Semoga bisa menjadi inspirasi pencerah bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.